Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya? Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita bersemangat ya Bapak Ibu ya. Bersemangat untuk belajar, untuk menangkap pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah ketika penghalang menghambat jalan kita. Ya. Ketika penghalang menghambat jalan kita. Apa yang Tuhan maksudkan lewat pesannya dalam minggu ini Bapak Ibu? Ketika penghalang menghambat jalan kita. Ya. Kalau kita perhatikan minggu-minggu sebelumnya, Tuhan ingatkan kita tentang ketika jalan menjadi terjal dan mendaki. Itu juga bukan sesuatu yang mudah kita lewati. Ada jalan terjal, ada jalan mendaki. Ya, ada banyak hambatan-hambatan mungkin yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah kira-kira apa yang mau kita lakukan. Dan keputusan-keputusan apa yang kita ambil dalam hidup setiap kita ketika ada penghalang yang menghambat jalan kita. Ya. Keputusan apa yang kita ambil? Apakah kita akan terus berjalan maju atau tidak? Dan apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan sesuatu? Ya. Mari kita tangkap sama-sama Bapak Ibu. Ya, tentunya Tuhan mau kita belajar sesuatu dari pesan Tuhan ini ya. Saya mau sampaikan pesan ini penting buat setiap kita. Katakan penting Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Hari Selasa Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita menangkapnya ya. Ya, ambil waktu untuk belajar, untuk menangkap lebih lagi. Apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita khususnya dalam minggu ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Ini yang menjadi dasar perenungan kita Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sekali lagi saya bacakan untuk setiap kita. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Latar belakang dari teks ini Bapak Ibu, dari perikop ini sudah dijelaskan oleh Pak Ishak ya. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube ya secara lengkap ya. Supaya kita menangkap sesuatu ya lewat pesannya dalam minggu ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, secara singkat saja, ayat ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang janda yang mendatangi Nabi Elisa. Kalau kita perhatikan di ayat 1 Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di ayat 1? Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi, apa kata Alkitab? Budaknya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah masalah yang serius yang dihadapi oleh seorang perempuan janda ini. Ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang biasa-biasa. Keadaannya begitu sulit. Ya. Mungkin keadaan ini mungkin sedang kita alami hari-hari ini di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Mungkin ada hambatan-hambatan yang kita hadapi saat-saat ini. Namun kita belajar lewat ayat ini, lewat peristiwa ini. Perempuan janda ini menghampiri, mendatangi seorang nabi
yang Tuhan pakai di dalam kehidupannya. Ya. Ya. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang menjadi inti pesan Tuhannya. Ya. Tidak semua saya bacakan ya, supaya kita nangkap. Ya. Di bagian inti pesan Tuhan, Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Bahwa kisah kehidupan perempuan janda ini menggambarkan bahwa perjalanan hidup seorang percaya tidak selalu mulus tanpa hambatan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tidak selalu mulus. Entah sering ataupun jarang Tuhan menyisipkan hambatan-hambatan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Wow. Tujuannya adalah Tuhan ingin memperkenalkan dirinya bahwa Ia hadir dalam kehidupan kita dan siap untuk melakukan sesuatu. Ini dahsyat Bapak Ibu. Dan itu pun kalau kita izinkan Tuhan bekerja. Jadi saya melihat intinya adalah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap kita. Dan Dia siap untuk melakukan sesuatu apapun dalam kehidupan setiap kita. Ya. Apapun Bapak Ibu. Ya. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak, secara cepat saya bacakan. Yang pertama adalah dua prinsip, Tuhan mau mengaktifasi sisi lemah kehidupan kita yang tidak kita sadari. Ini sama-sama kita tangkap. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi barrier breaker, ya, seorang penghancur hambatan. Ini Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan mau kita menjadi seorang penghancur hambatan. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal, saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan buat setiap kita. Apa yang mau kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan ketika penghalang menghambat jalan kita? Ya. Yang harus kita lakukan adalah gini Bapak Ibu. Terus maju. Ini yang kita mau lakukan. Terus maju dan jadikan hambatan itu sebagai sarana untuk membawa setiap kita kepada sebuah perubahan hidup. Yang harus kita lakukan adalah terus maju dan jadikan hambatan itu sebagai sarana untuk membawa setiap kita kepada sebuah perubahan hidup. Pilihan yang harus kita ambil adalah terus maju. Itu pilihannya. Apapun yang terjadi, apapun penghalangnya, bukan mundur. Bukan pula menghindari hambatan tersebut. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, setiap hari itu ada hambatan loh di dalam kehidupan setiap kita. Setiap hari itu ada penghalang di dalam kehidupan setiap kita. Mau datang ibadah saja ada penghalang loh. Mau datang berdoa saja ada penghalang. Aduh banyak penghalang di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah terus maju. Ya. Seperti yang sudah Pak Ishak sampaikan ya. Bahwa Tuhan mau kita menjadi penghancur, seorang penghancur hambatan. Bukan menghindari hambatan, melainkan menghancurkan setiap hambatan di dalam kehidupan setiap kita. Kuncinya tetap maju. Dengan apa? Dengan berani Bapak Ibu. Ya. Lakukan bagian kita. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Loh ada bagian kita loh Bapak Ibu. Ya. Ada bagian Tuhan. Tuhan izinkan ada hambatan itu di dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Untuk mendewasakan
Hambatan itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh. Ya. Hambatan itu akan membuat kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan, bergantung kepada kekuatan Tuhan. Pak Ishak sudah sampaikan, hambatan itu akan membawa kita ke dewasaan. Sejujurnya gini Bapak Ibu, kalau kita renungkan, hambatan terbesar orang percaya itu bukan terletak pada keadaan atau situasinya yang sulit yang kita hadapi. Hambatan terbesar adalah diri orang percaya itu sendiri. Itu hambatannya. Kadang-kadang Tuhan percayakan kita dengan sebuah pelayanan mungkin ya. Kadang-kadang kita tidak siap loh Bapak Ibu. Karena melihat diri kita tidak mampu. Itu hambatannya. Melihat diri kita tidak bisa melakukan apapun. Padahal Tuhan sudah pilih kita loh. Pak Ishak sampaikan tentang kisah kehidupan Naaman, kan betul ya? Bagaimana Tuhan mengkikis tentang kesombongan dari seorang Naaman. Namun kita perlu belajar Bapak Ibu dari kehidupan Yusuf. Yang terus maju sekalipun banyak hambatan yang menghadang langkahnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita sudah banyak belajar tentang Yusuf. Ada banyak hambatan-hambatan yang harus dilewati. Namun kita tahu kan betul ya, Yusuf berhasil betul ya Bapak Ibu ya. Yusuf berhasil. Penghalangnya banyak. Untuk mencapai tujuan Tuhan penghalangnya tuh banyak. Tetapi Yusuf gini Bapak Ibu, tidak pernah mundur. Ya. Terus maju. Ya. Kita banyak belajar lah, kita banyak belajar tentang Yusuf Bapak Ibu. Kita tahu prosesnya seperti apa. Tidak langsung menjadi nomor 2 di Mesir kan. Ya. Ada fase-fase, ada tantangan-tantangan yang begitu rumit dalam kehidupannya. Yang tidak mudah tentunya. Tetapi kita bisa lihat, semua terlewati, betul ya? Karena apa? Karena mau maju. Nah kita mau belajar Bapak Ibu, kita mau belajar dari seorang perempuan janda ini. Ya sesuai dengan dasar perenungan kita ya. Dasar pesan Tuhan dalam minggu ini. Ya. Apa yang terjadi ketika perempuan janda ini memutuskan untuk maju Bapak Ibu? Ada 2 hal ya. Yang pertama, yang kita bisa lihat adalah perempuan janda ini melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Itu yang terjadi. Ketika perempuan janda ini memutuskan untuk terus maju, yang pertama perempuan janda ini melihat dan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat ayat 3 dan 6 Bapak Ibu. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Kita akan lihat ayat 3 dan 6. Demikian firman Tuhan, lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu apa? Berhentilah minyak itu mengalir. Kalau kita perhatikan di ayat 3, ada kata perintah di sana Bapak Ibu. Apa perintahnya? Pergilah. Ya, perintah ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Pilihannya adalah mau pergi atau tidak. Kan gitu.
Mau taat atau tidak, itu pilihannya. Karena waktu ketika perempuan memutuskan untuk pergi, ada 3 hambatan yang kita bisa lihat di situ. Hambatan pertama adalah dia harus meminta. Artinya harus mengetok pintu, kan betul ya? Dari tetangganya. Ketika perintahnya, kamu harus minta. Bayangan saya gini Bapak Ibu, minta itu sesuatu kayak mudah ya. Tapi kalau satu rumah oke lah. Satu rumah kita mungkin masih bisa. Tapi mengetok rumah tetangga-tetangga terdekat kita, itu sesuatu yang memalukan dan aneh gitu menurut saya. Itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita coba praktek ya, kita pulang, ya, minimal 10 rumah kita ketok aja Bapak Ibu. Itu hambatan pertama. Dia harus meminta dan mengetok pintu. Hambatan kedua, dikatakan perintahnya, jangan terlalu sedikit. Buli-buli yang harus dikumpulkan itu jangan terlalu sedikit. Kenapa enggak 2 saja Bapak Ibu? Supaya lebih mudah kan? Hambatan ketiga adalah, nah ini, rasa malu. Biasanya gengsi Bapak Ibu. Saya mempelajari, bayangkan ini, ketika perempuan ini mengabaikan perintah dari sang nabi Bapak Ibu. Nabi Elisa. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini. Kita bisa lihat perempuan janda ini melakukan seperti yang diperintahkan. Artinya mentaati kan? Artinya melakukan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Namun waktu dia melangkah maju, ada hambatan. Dia harus punya keberanian untuk meminta, mengetok. Harus ada usaha untuk mengumpulkan karena dikatakan jangan sedikit. Kadang-kadang kalau itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Aduh gengsi lah Pak, ngapain minta-minta. Pilihannya adalah tetap maju Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau kita belajar kepada seorang janda, perempuan janda ini. Itu bagian pertama ya. Bagian pertama yang sama-sama kita lihat adalah perempuan janda ini melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Saya percaya setiap kita mau mengalami kuasa Tuhan, amin Bapak Ibu. Tetap maju. Jangan mundur. Yang kedua, bagian B. Perempuan janda ini mengalami perubahan hidup. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Apakah perubahan itu langsung terjadi saat itu? Ternyata tidak langsung terjadi, betul ya? Harus ada langkah ternyata. Harus ada sesuatu yang dihancurkan terlebih dahulu. Apa yang dihancurkan? Penghambat. Semua penghambat itu dihancurkan. Rasa malu, gengsi lah, dihancurkan. Dibentuk sesuatu. Perubahan itu tidak langsung. Ya. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, kadang-kadang kita menginginkan perubahan secara langsung namun tidak mau melakukan sesuatu. Nah itu masalah kita tuh. Kita bisa lihat ketika perintah itu disampaikan kepada perempuan ini, tidak langsung terjadi perubahan di dalam kehidupannya.
Ada sesuatu dulu yang dihancurkan. Ya penghambat-penghambat itu Bapak Ibu. Dan bukan hanya perubahan yang terjadi. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, ada kelimpahan yang terjadi. Wow. Tuhan tuh memberkati itu bukan sekedar memberkati Bapak Ibu. Tuhan tuh memberkati kita itu jauh daripada apa yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan. Kita bisa lihat di ayat 7. Ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, kepada nabi tersebut. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari apa? Lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ada lebihnya Bapak Ibu. Jadi penghalang itu bukan sesuatu yang kita takutkan. Hambatan itu justru membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Ya. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan seorang janda ini. Tidak langsung terjadi perubahan. Ada prosesnya. Ada perintah yang harus ditaati. Ya. Saya akan tutup ini Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan kisah dua tokoh ini. Yang pertama kita belajar adalah dari Bartimeus. Ya. Bartimeus seorang pengemis yang buta. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yeriko Bapak Ibu. Bartimeus mendengar ada Yesus yang lewat. Ya kan. Apa yang Bartimeus lakukan Bapak Ibu? Ketika Yesus lewat, apa yang Bartimeus lakukan? Dia berteriak, betul ya. Anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Ya. Semakin orang melarang dia berteriak, semakin dia kuat berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus berhenti enggak? Yesus berhenti. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, bawa orang itu. Dan Yesus lakukan apa? Memulihkan Bartimeus tersebut. Betul ya? Ada enggak penghambat di situ Bapak Ibu? Ada. Orang-orang menyuruh Bartimeus untuk diam. Mungkin mengganggu, mungkin udah saking kerasnya untuk berteriak. Ya lebih baik Bartimeus diam saja. Tapi semakin dia berteriak, semakin dia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan sesuatu yang dahsyat terjadi Bapak Ibu. Bayangkan ketika orang-orang melarang ketika Bartimeus berteriak. Langsung dia mundur Bapak Ibu. Terjadi enggak sesuatu yang hebat dalam kehidupan Bartimeus? Enggak akan terjadi. Dia justru menerobos penghalang-penghalang itu. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Markus pasal 10 ya. Ayat 46 sampai 50. Itu tentang kisah Bartimeus. Ya. Yang kedua, kisah yang kedua adalah kehidupan perempuan yang sakit pendarahan. Ini juga begitu luar biasa ceritanya. Dikatakan sudah berobat kemana-mana. Tidak kunjung sembuh. Kita tahu tentang konteks budaya pada saat itu ya. Perempuan pendarahan itu dianggap najis, betul ya. Orang yang bersinggungan atau bersentuhan orang yang sakit pendarahan akan menjadi najis loh Bapak Ibu. Itu hukum yang berlaku pada saat itu. Artinya buat perempuan itu tidak akan bisa ya, untuk mengalami sesuatu yang hebat dalam kehidupannya. Kalau dia cuman ya sudah ya,
Saya hidup dikucilkan, dianggap najis dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus melintasi wilayah di mana ada perempuan itu, bayangkan ya, Alkitab mengatakan banyak orang berbondong-bondong. Ya, tetapi dia mencoba untuk mendekati Yesus. Apa yang dikatakan? Asalku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Terjadi enggak? Terjadi Bapak Ibu. Ketika dia menjamah jubah Yesus, kuasa Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada penghalang enggak? Ada. Ya. Orang-orang yang berbondong-bondong. Perempuan sadar diri bahwa dia enggak boleh bersentuhan dengan orang lain. Karena dianggap najis. Tapi kita bisa melihat dekat dalam menerobos semua penghambat-penghambat di dalam kehidupannya dihancurkan. Dan kita bisa melihat tekad yang kuat menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Apa penghalang kita? Apa penghambat-penghambat yang kita hadapi saat ini? Kita belajar dari kedua kisah di dalam Alkitab. Kita belajar dari Bartimeus. Kita juga belajar dari seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Tuhan mau kita menjadi penghancur, seorang penghancur hambatan dalam kehidupan setiap kita. Jadi tidak panjang lebar Bapak Ibu, satu hal ini yang sama-sama kita pelajari. Yang harus kita lakukan adalah terus maju dan jadikan hambatan itu sebagai sarana untuk membawa setiap kita kepada sebuah perubahan. Tuhan Yesus memberkati.